Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazel Audrey dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 20. Disintegrasi merupakan ancaman persatuan dan kesatuan negara di samping ancaman keamanan, ketertiban, dan kestabilan. Apa saja yang menjadi ancaman disintegrasi bangsa di zaman ini? Disintegrasi ideologi, maraknya berbagai kebudayaan dari luar negeri dan gaya hidup barat yang mulai banyak diminati. 2. Diintegrasi kepentingan, perusahaan fasilitas umum, warga yang unjuk rasa. Apa saja bentuk konflik atau ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia? 1. Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. 2. Pemberontakan DI atau DII. 3. Pemberontakan DG30S PKI. 4. Pemberontakan APRA. 5. Pemberontakan Andi Aziz. 6. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. 7. Pemberontakan PRRI Pemerintah. 8. Persoalan negara federal dan BFO. Upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. 1. Toleransi antar umat beragama, suku, dan ras yang ada di Indonesia. 2. Rasa nasionalisme perlu ditingkatkan. 3. Nilai keadilan dijunjung tinggi. 4. Hukum harus ditegakkan dan mementingkan kepentingan golongan atau pribadi. Apa yang dimaksud dengan ancaman globalisasi? Arti ancaman globalisasi adalah pengaruh teknologi yang menimbulkan berbagai kehidupan global. Jelaskan apa yang dimaksud integrasi bangsa friendly. Integrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan. Perpecahan. Disintegrasi bangsa adalah memutarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada di dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa? Disintegrasi bangsa merupakan perpecahan hidup dalam masyarakat yang disebabkan karena adanya pengaruh negara lain atau negara sendiri. Salah satunya penyebab adanya disintegrasi bangsa adalah tidak dapat menerima suatu perbedaan. Ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia yang terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki kepentingan tersendiri. Kepentingan ini bisa saja menimbulkan gesekan-gesekan di lapisan masyarakat yang bisa menimbulkan suatu keadaan di mana tidak adanya sebuah kesatuan dan menghilangnya keutuhan yang bisa menjadi alasan terjadinya perpecahan. Inilah yang disebut dengan ancaman disintegrasi bangsa. Ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Sebagai negara yang memiliki berbagai macam keragaman, mulai dari agama hingga suku, Indonesia menjadi sedikit rentan dengan sebuah disintegrasi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia, yaitu konflik kenegaraan atau sistem pemerintahan. Salah satu konflik yang bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa adalah munculnya PRRI dan Permesta. PRRI merupakan sebuah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Pergerakan ini terjadi di Sulawesi dan Sumatera karena Angkatan Darat yang ada di Sulawesi dan Sumatera merasa tidak diperlakukan adil dalam hal kesejahteraan. Mereka merasa kalau Angkatan Darat di Jawa jauh lebih sejahtera dan makmur. Oleh karena itu, mereka memulai mendirikan dewan-dewan sendiri. Dewan-dewan ini juga memiliki pemimpinnya masing-masing. Di antaranya 1. Dewan Banteng di Sumbar dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein. 2. Dewan Gajah di Medan dipimpin oleh Manudin Simbolon. 3. Dewan Manguni di Manado dipimpin oleh Letkol Venje Samual. 4. Dewan Garuda di Sumsel dipimpin oleh Letkol Barlian.
Dewan-dewan ini pun disatukan oleh Letkol Ahmad Hussein pada 15 Februari 1958 bersama Syarifudin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri Sumatera Barat. Kabar mengenai pemberontakan PRRI ini pun menyebar ke berbagai daerah Sulawesi lainnya. Hal ini yang memulai gerakan dukungan dari masyarakat yaitu Permesta. Respon dari pemerintah pusat adalah dengan melakukan operasi militer. Operasi militer yang pertama itu ditujukan untuk meredam PRRI dan operasi ini bernama Operasi 17 Agustus, dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani, mencegah ancaman disintegrasi bangsa ini. Salah satu konflik ideologi di Indonesia terjadi 3 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Terjadi pemberontakan PKI Madiun. Awalnya ancaman itu muncul setelah Amir Syarifudin diberikan dari kursi Perdana Menteri Soekarno-Hatta. Amir merupakan Perdana Menteri Ekonomi kedua Republik Indonesia. Amir Syarifudin merasa kecewa dengan penurunannya sehingga ia membuat Front Demokrasi Rakyat yang isinya adalah partai-partai komunis di Indonesia. 3 partai yang bergabung dalam FDR adalah Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, dan Partai Buruh Indonesia. Tujuan Amir Syarifudin membentuk VDR adalah untuk mencantumkan kabinet Muhammad Hatta. Sementara musuh yang memimpin PKI Madiun ingin mendirikan negara sosialis Indonesia yang berpusat di Madiun. Untuk mencegah pemberontakan yang harus terus berlanjut, pemerintah pun mengirim angkatan bersenjata ke Madiun dan terjadilah pertempuran. Perbedaan ideologi antara komunisme dan Pancasila menjadi pemicu dari konflik ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.